Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Crazies. Film ini rilis pada tahun 2010. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kota kecil yang begitu indah. Lalu kita akan diperlihatkan seorang perawat yang bernama Becca ingin meminta cuti ke dokter Judy. Sayangnya Judy tak mengizinkan Becca untuk cuti. Itu dikarenakan banyaknya pasien yang datang ke klinik mereka. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dua orang polisi yang bernama David dan Russell sedang mengawasi pertandingan softball. Tak lama kemudian ada seorang pria yang bernama Rory masuk ke lapangan dengan membawa senjata. Melihat itu David pun mencoba memperingati Rory agar tak membuat keributan. Namun Rory bersikap sedikit aneh. Rory hanya diam saja. Disinilah David mengira Rory sedang dalam keadaan mabuk. Tak berselang lama Rory malah mengarahkan senjatanya ke David. Karena hal itu David pun langsung menembak Rory. Alhasil Rory pun tewas di tempat. Rory? Kemudian David meminta ke dokter otopsi agar mengecek kadar alkohol yang ada di tubuh Rory. Tak lama kemudian istri dan anaknya Rory datang untuk melihat jasad Rory. Dengan rasa menyesal David pun meminta maaf ke istri dan anaknya Rory. Lalu istrinya Rory bertanya, "Kenapa sampai kau tega membunuh Rory?" David pun menjawab bahwa Rory sedang mabuk. Bahkan ia hampir saja menembakku. Lalu istrinya Rory mengatakan, "Itu tidak mungkin. Rory sudah berhenti minum sejak 2 tahun yang lalu." Sedikit informasi, Judy dan David merupakan pasangan suami istri. Karena kejadian kemarin David merasa bersalah. Bahkan selama beberapa hari David tak bisa tidur dengan nyenyak. Kabar baiknya saat ini Judy sedang hamil muda. Setelah seminggu akhirnya hasil otopsi jenazah Rory pun keluar. Ternyata jenazah Rory tak mengandung kadar alkohol. Bahkan Jim si dokter otopsi itu mengatakan bahwa ia sudah mengeceknya sebanyak 2 kali. Mendengar kabar dari Jim tentu saja David makin merasa bersalah. Ketika David berada di lapangan softball, David melihat Bill berperilaku sedikit aneh. Karena bersikap aneh, istrinya Bill membawa Bill berobat ke klinik Judy. Saat diperiksa Judy, Bill memberikan keluhan bahwa ia hanya kelelahan. Sebelum pulang, Judy memberikan pesan ke istrinya Bill, "Jika ada apa-apa, telepon saja aku." Pada malam harinya, lagi-lagi Bill bertingkah aneh. Ia membuat kesibukan di gudangnya. Karena penasaran, istrinya Bill pun pergi ke gudang untuk melihat kondisi Bill. Setelah sampai di gudang, ternyata Bill tidak ada di gudang. Tak lama kemudian istrinya Bill mendengar anaknya teriak. Karena hal itu istrinya Bill pun langsung berlari menuju rumahnya untuk mencari anaknya. Setelah menemukan anaknya, istrinya Bill mengajak anaknya untuk sembunyi di lemari baju. Bill yang mengetahui istri dan anaknya sembunyi di lemari, ia dengan sengaja mengunci pintu lemari itu. Setelah itu dengan gilanya, Bill membakar rumahnya. Alhasil anak dan istrinya pun tewas. Tak berselang lama David mendapat telepon dari Russell mengenai kasus Bill barusan tadi. Setelah David sampai di TKP, tampak Bill tak menyesali perbuatannya itu. Di tempat lain masih di kota yang sama, para pemburu tanpa sengaja menemukan mayat seorang pilot di danau yang sudah tewas selama beberapa minggu. Sementara itu di kantor polisi, Russell sangat heran melihat Bill berdiri dengan tatapan kosong. Lalu David mengatakan, tatapan Bill saat ini sama persis dengan tatapan Rory. Tak lama kemudian David mendapat laporan dari para pemburu tadi. Karena hal itu David dan Russell pun langsung pergi ke danau. Lalu David dan Russell menelusuri danau untuk mencari sebuah petunjuk. Setelah dicek David dan Russell, mereka akhirnya menemukan bangkai pesawat yang sudah tenggelam di danau. Lalu David dan Russell pergi ke PDAM kota mereka. David menanyakan ke petugas PDAM
lewat mana air danau mengalir ke kota. Petugas pun bertanya, air limbah atau air minum? David pun menjawab, tentu saja air minum. Lalu petugas ini mengatakan bahwa aliran air minum pertama kali masuk ke rumah Rory. Mendengar itu, David dan Russell pun pergi menemui wali kota. Di sana David meminta ke wali kota agar mematikan PDAM untuk sementara waktu, karena David curiga bahwa pesawat itu membawa bahan kimia yang sangat berbahaya untuk masyarakat. Namun wali kota menolaknya dengan alasan jika air dimatikan, warga akan kesulitan untuk mendapatkan air. Apalagi kota mereka ini sebagian besar adalah petani. Tentu saja para petani sangat membutuhkan air. Mendengar itu, David dan Russell pun nekat mematikan PDAM secara ilegal. Setelah kembali ke kantor, Russell melihat Bill sudah terbaring lemah karena Bill menyakiti dirinya sendiri. Lalu melihat tingkah Bill, David pun mencoba menelpon kantor pusat untuk meminta bantuan. Sayangnya telepon di kantor mereka tidak dapat digunakan. Bahkan jaringan internet pun mati. Karena ada yang aneh, David pun mengecek keluar kantor. Anehnya di jalan tampak sepi. Karena penasaran, David pun masuk ke ruang otopsi untuk mengecek keadaan Jim. Dan betapa kagetnya David menemukan salah satu karyawan sudah disiksa oleh Jim. Lalu pada malam harinya, David menyuruh Judy untuk pergi ke rumah ibunya yang berada di luar kota untuk sementara waktu. Mendengar itu, Judy pun menolaknya karena menurutnya orang-orang di kota ini sangat membutuhkan seorang dokter. Namun David tetap memaksa Judy. Tak lama kemudian, Judy merasakan ada seseorang sedang berada di luar. Karena hal itu, David pun pergi mengeceknya. Ternyata itu adalah para tentara yang datang untuk menangkap semua warga kota. Lalu David dan Judy dibawa ke dalam bus. Di bus itu sudah banyak warga termasuk Russell. Para warga pun bingung dengan apa yang terjadi. Lalu para warga dibawa ke tenda darurat yang berada di lapangan softball. Di tenda ini mereka dicek. Bagi warga yang sudah terinfeksi dipisahkan. Dan secara mengejutkan, Judy dan Russell diduga sudah terinfeksi. Sedangkan David baik-baik saja. Setelah itu Judy dibawa ke ruang perawatan, sedangkan David dibawa ke suatu tempat. Di sana David dan warga yang lainnya diberikan gelang medis. Kembali ke Judy. Tak lama kemudian tempat perawatan Judy diserang oleh warga yang sudah terinfeksi. Di sana para tentara dan perawat pun habis dibantai. Sedangkan David sendiri ingin kembali ke tenda darurat untuk menyelamatkan Judy. They got the whole town sealed off. Roadblocks. Kembali ke Judy. Para tentara dan perawat yang masih selamat pun memutuskan untuk meninggalkan tenda darurat. Di sisi lain, David sudah sampai di kantor polisi untuk mencari senjata. Sayangnya semua senjata sudah disita oleh para tentara. Syukurnya David masih menyimpan sebuah pistol yang dapat ia gunakan. Dan secara mengejutkan, ternyata di kantor polisi itu sudah ada Russell. Lalu Russell menceritakan bahwa para warga sudah berubah menjadi psikopat. Mereka sangat berhasrat untuk saling membunuh. Setelah itu mereka pun pergi ke tenda darurat untuk menyelamatkan Judy. Kembali ke Judy. Secara mengejutkan, Judy berada satu ruangan dengan BK. Tak lama kemudian datanglah salah satu warga yang sudah terinfeksi ingin membunuh mereka. Syukurnya David dan Russell datang tepat waktu. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat ini. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di rumah pacarnya BK yang bernama Scotty.
Mereka mengira Scotty sudah terinfeksi. Ternyata Scotty baik-baik saja. Tak lama kemudian mereka mendengar para tentara datang. Karena hal itu mereka pun bersembunyi. Tak berselang lama para tentara ini berhasil menangkap ibunya Scotty. Karena tak tega melihat ibunya, Scotty pun keluar dari persembunyiannya. Alhasil Scotty dan ibunya pun tewas ditembak para tentara ini. Lalu para tentara ini membakar jasad Scotty dan ibunya. Setelah itu para tentara ini berpencar lagi untuk mencari warga yang lain. Disinilah David dan Russell berhasil menangkap salah satu tentara. Lalu David pun bertanya ke tentara ini, apa sebenarnya yang terjadi? Sayangnya tentara ini tak tahu apa-apa. Setelah itu David melepaskan tentara ini dengan satu syarat, yaitu tentara ini harus mengatakan ke teman-temannya bahwa tak ada warga lagi yang berada di lumbung ini. You gotta give it to him, Ross. We're all clear. Setelah itu David dan kawan-kawan pun kembali ke rumah David untuk mengambil mobil. Setelah sampai di rumah, Judy menyempatkan diri pergi ke kamar anak. Tak berselang lama David pun menyusul Judy ke kamar anak. Dan secara mengejutkan, Judy sudah diikat oleh istri dan anaknya Rory. Disinilah istri dan anaknya Rory ingin membalas dendam. Namun This was the gun that killed your father. tak lama kemudian Russell bertingkah sedikit beringas. Ia menembaki jasad istri dan anaknya Rory. Russell mengatakan bahwa ia melakukan itu hanya untuk memastikan kedua orang ini benar-benar tewas. Disinilah Judy dan David merasa sangat yakin bahwa Russell sudah terinfeksi. Setelah itu mereka pun berencana akan pergi meninggalkan kota mereka. Saat di tengah jalan mereka dibayangi oleh helikopter milik tentara. Karena merasa terpojok secara spontan mereka pun masuk ke car wash. Di tempat ini lagi-lagi mereka diserang oleh warga yang sudah terinfeksi. Disinilah BK tewas. Sialnya lagi mobil mereka dihancurkan oleh helikopter tadi. Karena tak ada pilihan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian ada sebuah mobil yang melintas. Gilanya Russell malah memasang ranjau, sehingga mobil itu mengalami kecelakaan. Ternyata pemilik mobil itu adalah salah satu petinggi pemerintah. Tanpa basa-basi, David pun langsung menginterogasi orang tersebut. David pun bertanya, apa isi pesawat itu? Pria ini pun menjawab bahwa isi pesawat itu adalah bahan kimia yang dapat merubah seseorang menjadi psikopat. Dan bahan kimia itu berasal dari Texas. Pemerintah sengaja menggunakan bahan kimia ini untuk mengurangi penduduk Amerika yang sudah terlalu banyak. Mendengar itu David pun menjadi emosi. Namun tak lama kemudian Russell menembak pria ini dengan alasan yang tak jelas. Setelah itu David memutuskan untuk mengambil senjata Russell. Namun secara mengejutkan, ternyata Russell memiliki senjata lain. Kini yang menguasai keadaan saat ini adalah Russell. Setelah beberapa saat melanjutkan perjalanan, David mengajak Russell untuk berbicara. Di saat ada kesempatan, David pun langsung memukul Russell. Disinilah Russell mengakui bahwa ia sudah terinfeksi. Lalu Russell memohon ke David agar tetap bersamanya. Dan David pun setuju. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di kamp tentara. Di sini Russell mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian para tentara. Semua itu Russell lakukan agar David dan Judy bisa kabur dari tempat ini. Fucking yeah.
County Sheriff's Department. It's okay. It's okay. I'm not sick. Setelah beberapa jam, David dan Judy sampai di sebuah stadion sepak bola. Di sini lagi-lagi mereka diserang oleh orang-orang yang sudah terinfeksi. Syukurnya mereka berhasil kabur menggunakan sebuah truk. It's okay. Tak berselang lama, kota mereka pun diledakkan oleh pemerintah. Syukurnya mereka berdua berhasil selamat. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.